Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian, para penjelajah kebenaran? Semoga kita semua senantiasa dilindungi oleh kesehatan lahir dan batin, serta keselamatan di dunia maupun akhirat, di bawah naungan kasih sayangnya yang tak terjangkau oleh logika manusia. Di balik tirai kekacauan dunia, ketika jeritan-jeritan tanpa suara memenuhi cakrawala, tersembunyi sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata biasa. Bukan senjata dalam bentuk logam, melainkan senjata yang membelah kegelapan batin, Trisulaweda. Ia bukan sekadar ajaran, melainkan kunci kuno yang diwariskan oleh mereka yang tak lagi disebut dalam sejarah. Trisulaweda muncul sebagai isyarat dari masa silam untuk membangkitkan kembali kesadaran manusia, mengubah kehancuran menjadi harmoni, kekacauan menjadi keteraturan, dan keputusasaan menjadi harapan. Konon, Trisulaweda telah ada sebelum zaman dikenali manusia. Ia hadir sebelum kitab suci diturunkan, sebelum peradaban besar menulis nama dewa-dewanya, sebelum Pulau Jawa mengenal agama-agama dari negeri seberang. Ia adalah bisikan leluhur, ajaran budi pekerti luhur yang membentuk roh masyarakat Jawa sejati. Jika kalian benar-benar mendengarkan, kalian akan menemukan bahwa ajaran ini berdiri sendiri, melampaui batas kepercayaan. Ia tidak bertentangan dengan agama, namun bukan pula bagian dari satu agama tertentu. Ia adalah akar moralitas yang menyatu dengan tanah, angin, dan jiwa-jiwa yang masih mengingat asal-usulnya. Ramalan kuno Raja Jayabaya pernah menyebut tentang kemunculan sosok misterius, Sang Dewa Jawantah, seseorang yang akan menjelma dan memegang kekuasaan di ujung mata angin. Ia tidak datang membawa pasukan, tapi senjata tak kasat mata, Trisulaweda. Dalam dunia gaib, senjata ini dikenal sebagai lambang kebangkitan, dan hanya mereka yang terpilih yang dapat memahaminya. Nama Veda sendiri menyimpan misteri. Mengapa harus Veda? Bukan Injil, Taurat, ataupun Al-Quran. Sebab saat ramalan itu ditulis, Hindu adalah napas tanah ini. Namun di balik namanya, Veda berarti pengetahuan, dan pengetahuan adalah cahaya yang tak dapat dipadamkan oleh zaman. Senjata satria piningit bukanlah tombak atau keris. Senjatanya adalah ilmu, bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu yang membangkitkan jiwa dari tidur panjangnya. Tiga ujung Trisulaweda menyimpan rahasia kuno. Jenana, pengetahuan. Ujung pertama, cahaya pertama. Ilmu yang tidak hanya ada di sekolah, tapi juga dalam batin yang gelisah. Tanpa ini, kemajuan hanyalah ilusi. Karma, tindakan. Ujung kedua, suara dalam kegelapan. Ilmu tanpa tindakan hanyalah debu. Perubahan nyata hanya datang melalui langkah nyata, bukan teori. Ila, perilaku. Ujung ketiga, cermin jiwa.
Tak ada ilmu atau tindakan yang berarti tanpa akhlak. Inilah ujian terakhir, bisakah seseorang tetap bersinar ketika semua mata tertuju padanya? Jika satu saja dari ketiga unsur ini hilang, maka kehancuran akan merayap diam-diam. Pemimpin berubah menjadi tiran, ekonomi jadi panggung tipu daya, dan agama kehilangan makna sejatinya. Apakah bangsa ini telah memiliki ketiganya? Atau justru sedang melangkah menuju jurang? Perhatikan saja mereka yang duduk di singgasana. Lihat ucapannya, lalu bandingkan dengan tindakannya. Ketika para pemimpin tersandung korupsi, ketika kata-kata menjadi racun, ketika garis keturunan menjadi bahan perdebatan, itulah tanda-tanda bahwa Trisulaweda telah dilupakan. Dan kini, tugas kita bukan sekadar mengingat, tapi membangkitkannya kembali. Karena Trisulaweda bukan hanya senjata. Ia adalah panggilan. Dan hanya mereka yang berani menyingkap tabir misteri yang akan mendengarnya. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Jangan lupa untuk menyebarkan cahaya. Klik like dan subscribe, bukan sekadar demi konten, tapi untuk memastikan bahwa kisah ini terus berdenyut, menunggu saatnya dibuka kembali.